Kenapa Bapak tega melakukan ini? Maaf Bu, Bapak difitnah. Selamat datang di cerita setengah sadar. Tempat di mana logika dan rasa berbaur di ambang batas kenyataan. Terkadang, kebenaran tidak muncul di bawah terangnya matahari, melainkan di sela-sela bayang-bayang yang jarang kita perhatikan. Kali ini, kita akan menyelami kisah tentang sebuah imperium emas hijau, tentang pria yang memegang teguh tasbih di tengah badai fitnah yang menghantam tahtanya. Siapkan diri kalian, duduklah dengan nyaman, dan biarkan narasi ini membawa kalian masuk lebih dalam, antara sadar dan tidak. Di bawah langit fajar yang kemerahan, Arkan Malik berdiri di balkon rumahnya, memandang hamparan hijau pohon sawit yang tak berujung. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan kesibukan para pekerja yang mulai memanen buah-buah emas dari pohonnya. Baginya, setiap jengkal tanah di Andaloka adalah amanah yang harus dijaga dengan keringat dan doa. Arkan kemudian turun ke ruang makan, di mana Siti Aminah sudah menyiapkan sarapan sederhana namun hangat. Kedua anak mereka, Faris dan Naura, bergabung dengan tawa kecil yang memecah kesunyian pagi. Keharmonisan ini adalah harta terbesar Arkan, jauh lebih berharga daripada angka-angka di saldo rekening bank perusahaannya. Setelah sarapan, Arkan memimpin doa bersama, memohon keberkahan untuk perjalanan bisnisnya ke luar negeri minggu depan. Ia mengingatkan anak-anaknya bahwa kesuksesan Al-Barakah Group bukan karena kehebatan mereka, melainkan karena titipan Tuhan. Senyum tulus terpancar dari wajahnya, menunjukkan ketenangan seorang pria yang hidup dengan prinsip kuat. Di sisi lain kota, di gedung pencakar langit yang dingin, Bramasta mengamati berita kesuksesan Arkan dengan mata menyipit. Ia membenci reputasi suci yang dimiliki Arkan di mata publik. Baginya, bisnis adalah perang, dan Arkan Malik adalah benteng terakhir yang harus diruntuhkan demi dominasi Global Palm Corp. Bramasta melempar laporan tahunan ke atas meja marmernya dengan kasar saat melihat grafik ekspor Al-Barakah melonjak. Ia tahu bahwa pasar internasional kini lebih memilih sawit Arkan karena sertifikasi ramah lingkungannya yang sempurna. Rasa iri mulai membakar nuraninya, mengubah persaingan bisnis menjadi dendam pribadi yang mendalam. Ia memanggil Maya, sekretaris Arkan yang sebenarnya adalah adik kandungnya yang disusupkan sejak bertahun-tahun lalu. Mereka bertemu di sebuah lorong gelap gedung parkir untuk menghindari sorotan kamera. Bramasta memberikan instruksi singkat namun mematikan. Mulailah mencari celah terkecil dari sistem keuangan Arkan. Maya mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya ada pergolakan hebat. Selama bekerja untuk Arkan, ia melihat kebaikan yang belum pernah ia temukan di keluarganya sendiri. Namun, kesetiaan pada kakaknya dan janji masa lalu membuatnya tetap bertahan dalam skema jahat tersebut. Sementara itu, Arkan sedang berada di pesantren miliknya, membagikan beasiswa bagi anak-anak buruh tani. Ia tidak menyadari bahwa di balik bayang-bayang kejayaannya, sebuah rencana besar untuk menghancurkan nama baiknya sedang dijalankan. Badai pertama sedang dipersiapkan untuk menerjang dermaga kedamaiannya. Di kantor pusat Al-Barakah, Maya mulai menjalankan aksinya dengan menyisipkan beberapa baris kode palsu ke dalam sistem akuntansi digital. Ia memanipulasi data ekspor ke Eropa, membuatnya seolah-olah perusahaan melakukan pengepakan ganda untuk menghindari pajak negara. Jejak digital itu disusun sedemikian rupa sehingga langsung mengarah pada tanda tangan digital Arkan. Beberapa hari kemudian, tanpa peringatan, sepasukan petugas dari otoritas pajak dan kepolisian mendatangi kantor Arkan. Mereka membawa surat perintah penggeledahan yang membuat seluruh karyawan panik. Arkan tetap tenang. Ia mempersilakan mereka masuk dengan keyakinan bahwa tidak ada yang ia sembunyikan. Namun, ketenangan Arkan goyah saat Inspektur Reza menunjukkan dokumen hasil audit yang menunjukkan selisih angka triliunan rupiah. Arkan menatap dokumen itu dengan dahi berkerut, merasa ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Semua catatan itu terlihat asli,
Bahkan detail pengirimannya sesuai dengan jadwal yang ia setujui. Berita tentang mega skandal pajak Al-Barakah langsung meledak di media nasional dan internasional. Saham perusahaan anjlok dalam hitungan jam, dan para investor mulai menarik diri. Bramasta tertawa di ruang kerjanya, menikmati pemandangan kehancuran awal dari pria yang selama ini dianggap sebagai orang suci. Kabar buruk tersebut sampai ke telinga Siti Aminah melalui siaran berita televisi yang mengejutkan. Ia mencoba menghubungi Arkan, namun ponsel suaminya terus sibuk karena tekanan dari berbagai pihak. Di meja makan yang biasanya hangat, kini hanya ada ketegangan yang menyesakkan dada bagi keluarga Malik. Faris, sang putra sulung, mulai merasa malu menghadapi teman-temannya di kampus yang mulai berbisik-bisik. Ia mencintai ayahnya, namun bukti-bukti yang muncul di media begitu meyakinkan. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, sebuah celah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Bramasta untuk masuk lebih dalam. Naura, di sisi lain, menolak untuk percaya sedikit pun pada tuduhan tersebut. Sebagai aktivis lingkungan, ia tahu betapa ketatnya ayahnya dalam menjaga integritas, namun ia juga sadar bahwa ada kekuatan besar yang sedang bermain. Ia mulai melakukan penyelidikan sendiri, mencari tahu siapa saja yang memiliki akses ke server utama perusahaan. Malam itu, Arkan pulang dengan wajah lelah namun tetap menyempatkan diri untuk mengimami salat berjamaah. Setelah salat, ia duduk melingkar bersama keluarganya dan bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak pernah mengambil hak negara. Siti memegang tangan suaminya erat, namun ia bisa merasakan getaran kecemasan yang tak biasa. Bramasta merasa serangan pajak saja tidak cukup untuk menghancurkan Arkan secara total. Ia ingin menghancurkan jiwanya. Ia memerintahkan tim IT-nya untuk menggunakan teknologi deepfake tingkat tinggi. Mereka menciptakan rangkaian foto dan video pendek yang menunjukkan Arkan sedang berada di dalam kamar hotel bersama Maya. Foto-foto tersebut dikirimkan secara anonim ke alamat email pribadi Siti Aminah dan tersebar di forum-forum gosip internet. Gambar tersebut sangat detail, memperlihatkan Arkan yang tampak sedang memberikan hadiah perhiasan kepada Maya. Fitnah ini dirancang untuk menghancurkan pilar terakhir Arkan, kepercayaan keluarganya. Siti Aminah terduduk lemas di kamarnya saat melihat foto-foto tersebut di layar ponselnya. Air mata menetes bukan karena kemarahan, melainkan karena rasa perih yang tak terperikan. Ia mengenal Maya sebagai asisten yang sopan, dan melihat foto itu seolah menghancurkan seluruh memori indah pernikahannya selama puluhan tahun. Ketika Arkan masuk ke kamar, ia disambut dengan keheningan yang mencekam dan ponsel yang diletakkan di atas tempat tidur. Saat melihat gambar itu, Arkan jatuh terduduk di lantai, lidahnya keluh untuk membela diri. Ia sadar bahwa ia sedang menghadapi musuh yang tidak hanya ingin hartanya, tapi juga kehormatan hidupnya. Dalam kondisi keluarga yang retak, Bramasta mendekati Faris secara diam-diam melalui seorang perantara. Ia menawarkan bantuan untuk memulihkan nama baik keluarga jika Faris mau memberikan kunci cadangan, enkripsi data perusahaan. Faris yang sedang emosi dan ingin membuktikan bahwa ia bisa menyelamatkan keadaan, mulai terjebak dalam rayuan. Bramasta meyakinkan Faris bahwa ayahnya mungkin memang sedang khilaf dan satu-satunya cara menyelamatkan Al-Barakah adalah dengan melakukan audit internal, rahasia. Faris yang merasa diabaikan oleh ayahnya selama krisis ini terjadi, akhirnya memberikan kode akses tersebut. Ia mengira dirinya adalah pahlawan, tanpa tahu ia baru saja menyerahkan belati kepada pembunuh. Naura yang melihat gelagat aneh kakaknya mencoba memperingatkan, namun Faris justru membentaknya. Persaudaraan mereka retak di tengah badai fitnah yang semakin kencang. Rumah besar itu kini terasa dingin, seolah-olah setiap sudutnya menyimpan mata-mata yang siap menerkam. Dengan kode dari Faris, Bramasta menyisipkan bukti tambahan yang lebih fatal ke dalam sistem. Kontrak palsu dengan perusahaan cangkang di luar negeri. Kini, Arkan tidak hanya dituduh pengemplang pajak, tapi juga pelaku pencucian uang internasional.
Jeratan hukum kini benar-benar melilit leher sang juragan sawit. Inspektur Reza datang kembali ke kediaman Arkan, kali ini dengan borgol di tangannya. Berdasarkan bukti baru yang ditemukan di server perusahaan, yang sebenarnya dimasukkan melalui akses Faris, Arkan resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Kerumunan wartawan memadati halaman rumah, menyorotkan lampu kamera ke wajah Arkan yang tampak pucat. Arkan tidak melawan, ia hanya menatap Siti Aminah dengan pandangan mata yang memohon kepercayaan. Siti hanya diam, matanya sembab, tak mampu berkata-kata saat melihat suaminya digiring ke mobil polisi. Di tengah kerumunan, Maya berdiri dengan perasaan bersalah yang mulai menggerogoti nuraninya. Di dalam sel tahanan yang sempit dan dingin, Arkan tidak berhenti berzikir. Ia merenungkan setiap langkah hidupnya, mencoba mencari di mana letak kesalahannya sehingga Tuhan memberinya ujian seberat ini. Ia tidak merasa marah pada polisi atau media, melainkan merasa sedih karena keluarganya harus menanggung malu. Kabar penahanan Arkan menjadi kemenangan besar bagi Bramasta. Ia segera mengajukan proposal kepada pemerintah untuk mengambil alih lahan-lahan konsesi milik Al-Barakah yang sedang disita. Ia merasa takhta emas hijau sudah hampir berada di genggamannya secara mutlak. Selama di penjara, Arkan justru menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Ia tidak mengeluh tentang makanan atau fasilitas, malah mulai memberikan ceramah singkat kepada para narapidana lainnya. Kebaikannya mulai melunakkan hati para penjaga sel, termasuk Inspektur Reza yang mulai meragukan kasus ini. Reza merasa ada yang terlalu sempurna dalam bukti-bukti yang ditemukan. Sebagai detektif berpengalaman, ia merasa jejak digital yang ditinggalkan Arkan seolah-olah sengaja diletakkan untuk ditemukan. Ia mulai melakukan penyelidikan independen di luar jalur resmi, mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang di lingkaran terdalam Arkan. Sementara itu di luar, Naura tidak tinggal diam. Ia menggunakan koneksinya di komunitas lingkungan internasional untuk melacak aliran dana yang dituduhkan pada ayahnya. Ia menemukan bahwa perusahaan cangkang yang dikaitkan dengan Al-Barakah sebenarnya terdaftar atas nama seorang pengacara yang sering bekerja untuk Bramasta. Naura mendatangi ibunya dan menunjukkan temuannya. Siti Aminah mulai tersadar bahwa suaminya mungkin memang sedang dijebak secara sistematis. Mereka berdua mulai menyatukan kekuatan untuk mencari kebenaran. Meskipun Faris masih terjebak dalam rasa bersalah dan depresi setelah menyadari kodenya disalahgunakan. Maya mulai merasa muak dengan kesombongan kakaknya, Bramasta, yang sering merayakan penderitaan keluarga Arkan dengan pesta pora. Ia teringat bagaimana Arkan pernah membiayai pengobatan ibunya secara diam-diam tanpa tahu bahwa Maya adalah mata-mata. Kebaikan itu terus terngiang dalam pikirannya setiap kali ia melihat kursi kosong Arkan di kantor. Suatu malam, Maya menyelinap ke ruang kerja Bramasta dan menemukan dokumen asli tentang rekayasa foto deepfake. Ia menyadari bahwa kakaknya tidak hanya ingin harta Arkan, tapi benar-benar ingin menghancurkan moral pria itu hingga ke dasar. Maya memotret dokumen-dokumen itu dengan ponselnya, tangannya gemetar hebat. Namun, aksinya hampir ketahuan oleh pengawal pribadi Bramasta. Maya harus bersikap tenang dan berpura-pura sedang mencari laporan bulanan yang tertinggal. Ketegangan itu membuatnya sadar bahwa ia sedang bermain dengan nyawa jika ia berkhianat pada kakaknya sendiri. Di sisi lain, Kiai Mansur mengunjungi Arkan di penjara. Ia memberikan nasihat bahwa besi harus dibakar dalam api yang sangat panas untuk menjadi pedang yang kuat. Arkan mendengarkan dengan hikmat, merasa jiwanya kembali teguh untuk menghadapi persidangan yang akan segera digelar. Hari pertama persidangan menjadi tontonan nasional yang disiarkan langsung secara luas. Arkan duduk di kursi pesakitan dengan kemeja putih bersih dan kopiah hitam, tampak tenang seperti biasanya. Jaksa penuntut umum memaparkan ribuan data digital yang menyudutkan Arkan sebagai penjahat ekonomi kelas kakap. Tim pengacara Arkan tampak kesulitan mematahkan bukti digital yang sangat teknis. Setiap pembelaan yang diajukan seolah mental oleh fakta-fakta yang telah dimanipulasi secara profesional oleh tim Bramasta.
Publik mulai menghujat Arkan sebagai serigala berbulu domba. Siti Aminah hadir di ruang sidang, duduk di barisan depan. Saat mata mereka bertemu, Arkan memberikan senyum tipis yang syarat akan makna, "Aku tidak melakukannya." Senyuman itu memberikan kekuatan bagi Siti untuk tetap berdiri tegak meski badai cemoohan menerjang mereka. Bramasta duduk di barisan penonton dengan senyum kemenangan yang tersungging di bibirnya. Ia sudah menyiapkan saksi-saksi palsu yang akan memberikan kesaksian besok. Baginya, ini hanyalah prosedur formal sebelum ia resmi menjadi penguasa tunggal industri sawit di Andaloka. Memasuki hari ketiga, jaksa memanggil saksi kunci yang diklaim sebagai mantan staf keuangan Arkan yang mengetahui praktik penggelapan tersebut. Namun, saat nama saksi dipanggil, yang muncul justru seorang pria tua yang tampak ketakutan. Pria itu memberikan keterangan yang berbelit-belit, membuat Inspektur Reza semakin curiga. Di tengah jalannya sidang, Naura masuk ke ruangan dengan membawa sebuah laptop. Ia memberikan isyarat kepada pengacara ayahnya bahwa ia telah menemukan sesuatu yang krusial. Namun, prosedur hukum membuat mereka tidak bisa langsung menyodorkan bukti baru di tengah pemeriksaan saksi. Kejutan sesungguhnya terjadi saat Maya berdiri dari bangku penonton dan mendekati meja hakim. Ia menyatakan ingin memberikan keterangan sebagai saksi sukarela yang memiliki informasi tambahan. Seluruh ruangan menjadi gaduh, termasuk Bramasta yang wajahnya mendadak pucat pasi melihat adiknya maju ke depan. Hakim memutuskan untuk menunda sidang selama 1 jam, untuk mempertimbangkan permintaan Maya. Di koridor pengadilan, Bramasta mencegat Maya dan mengancam akan menghabisinya jika ia berani bicara. Namun, Maya menatap kakaknya dengan dingin dan berkata, "Aku lebih takut pada Tuhan daripada padamu, Kak." Sidang dilanjutkan dengan suasana yang jauh lebih tegang dari sebelumnya. Maya disumpah di bawah kitab suci, sebuah pemandangan yang membuat Arkan tertegun. Maya mulai menceritakan identitas aslinya sebagai adik Bramasta dan bagaimana ia disusupkan ke perusahaan Arkan untuk melakukan sabotase. Maya membeberkan cara kerja manipulasi data pajak, dan bagaimana foto-foto selingkuh itu diproduksi menggunakan perangkat lunak canggih. Ia menyerahkan rekaman suara Bramasta yang sedang menginstruksikan pembuatan bukti palsu tersebut. Ruang sidang yang tadinya penuh hujatan untuk Arkan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bramasta mencoba menginterupsi dengan berteriak bahwa Maya sedang mengalami gangguan jiwa dan ingin memerasnya. Namun, hakim segera memerintahkan petugas untuk menenangkan Bramasta. Maya terus bicara. Air mata mengalir di pipinya saat ia memohon maaf kepada Arkan dan keluarganya secara terbuka. Arkan hanya bisa menunduk sambil mengucap syukur dalam hati. Ia tidak menyangka bahwa orang yang ia percayai sebagai asisten, yang ternyata adalah mata-mata, justru menjadi jalan bagi kebenaran. Kebaikannya di masa lalu terhadap Ibu Maya ternyata menjadi benih yang kini menyelamatkan hidupnya. Meski pengakuan Maya sangat kuat, jaksa berargumen bahwa itu bisa saja merupakan perselisihan internal keluarga antara Maya dan Bramasta. Mereka masih menuntut bukti fisik yang menunjukkan bahwa dana perusahaan Arkan benar-benar digunakan untuk tujuan mulia, bukan disembunyikan. Disinilah Arkan akhirnya angkat bicara setelah lama terdiam. Arkan meminta izin kepada hakim untuk membawa sebuah kotak kayu kecil yang ia titipkan di brankas Masjid Al-Ikhlas di pesantrennya. Ia menyebutnya sebagai kitab hitam. Inspektur Reza segera dikirim untuk mengambil kotak tersebut dengan pengawalan ketat agar tidak ada sabotase dari pihak Bramasta. Beberapa jam kemudian, kotak itu dibuka di hadapan hakim. Isinya bukan emas atau uang, melainkan buku catatan manual yang ditulis tangan oleh Arkan setiap hari. Di dalamnya terdapat catatan rinci tentang setiap sen keuntungan yang ia peroleh dan kemana uang itu dialokasikan, lengkap dengan kwitansi asli yang tidak bisa dimanipulasi secara digital. Catatan itu menunjukkan bahwa dana yang dituduh, digelapkan, sebenarnya dialirkan ke yayasan rahasia untuk konservasi hutan dan perlindungan satwa liar di Andaloka.
Arkan sengaja merahasiakannya karena ia memegang prinsip bahwa tangan kiri tidak boleh tahu apa yang dilakukan tangan kanan saat berbuat baik. Berdasarkan bukti dari Kitab Hitam dan pengakuan Maya, hakim mulai melihat benang merah kejahatan Bramastha. Inspektur Reza yang sudah melakukan penyelidikan paralel segera menyodorkan surat perintah penangkapan untuk Bramastha di dalam ruang sidang. Polisi mengepung pintu keluar, menutup ruang gerak sang antagonis. Bramastha yang merasa terpojok mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun Faris yang sudah menunggu di luar langsung menghadangnya. Faris yang ingin menebus kesalahannya berhasil menahan Bramastha, hingga polisi datang memborgolnya. Wajah Bramastha yang tadinya angkuh kini penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Berita berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Media kini memuja Arkan sebagai pahlawan yang dikriminalisasi. Tuduhan selingkuh dinyatakan murni fitnah, dan nama baik Al-Barakah Group pulih seketika. Investor yang tadinya lari kini berebut kembali untuk menanamkan modal di perusahaan Arkan. Di tengah keramaian itu, Arkan justru menghampiri Maya yang sedang menangis di pojok ruangan. Ia tidak marah, melainkan berterima kasih atas keberanian Maya untuk jujur. Ia berjanji akan menjamin keamanan Maya dari ancaman pengikut-pengikut kakaknya yang mungkin masih setia. Setelah dibebaskan dari segala tuduhan, Arkan kembali ke rumahnya yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Namun, ia tahu ada luka batin yang harus disembuhkan dalam keluarganya. Ia mengumpulkan istri dan anak-anaknya di ruang tengah untuk bicara dari hati ke hati tanpa ada rahasia lagi. Faris berlutut di kaki ayahnya, menangis terseduh-seduh mengakui bahwa dialah yang memberikan kode akses kepada pihak Bramastha. Arkan mengelus kepala putranya dengan lembut, mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pendewasaan. Ia memaafkan Faris dengan syarat putranya harus belajar lebih bijak dalam menilai orang. Siti Aminah juga meminta maaf karena sempat ragu pada kesetiaan suaminya saat melihat foto fitnah tersebut. Arkan memeluk istrinya dengan erat, menyadari bahwa fitnah sehebat itu memang dirancang untuk merobohkan iman siapa saja. Kepercayaan mereka kini justru menjadi lebih kuat setelah melewati ujian api tersebut. Malam itu, mereka makan malam bersama dengan penuh syukur. Naura mengusulkan agar Al-Barakah Group membuat sistem transparansi publik yang lebih kuat agar kejadian serupa tidak terulang. Arkan setuju dan menyadari bahwa anak-anaknya kini sudah siap untuk membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Bramastha kini mendekam di penjara yang sama di mana Arkan pernah ditahan. Hartanya disita untuk menutupi denda suap dan manipulasi pajak yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Global Palm Corp hancur berantakan, dan para karyawannya mulai ditinggalkan tanpa pesangon. Di dalam sel, Bramastha kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh orang baik. Ia sering berteriak-teriak sendiri, menyalahkan Maya atas kehancurannya. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini hanya menyisakan dinding tembok beton yang lembab. Maya sendiri memutuskan untuk pergi dari Swarna Bhumi untuk sementara waktu demi ketenangan jiwanya. Namun, sebelum pergi, Arkan memberikan modal bagi Maya untuk membuka usaha di luar kota sebagai bentuk apresiasi atas kejujurannya. Maya pergi dengan rasa syukur dan harapan baru untuk memulai hidup yang benar. Arkan tidak membiarkan Global Palm Corp hancur begitu saja dan menyebabkan pengangguran massal. Ia berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengambil alih manajemen perusahaan tersebut dan menyerap kembali para pekerja yang jujur. Ia mengubah lahan-lahan Bramastha menjadi perkebunan berkelanjutan yang selaras dengan alam. Berita tentang integritas Arkan sampai ke telinga para pemimpin dunia. Ia diundang ke markas PBB di New York untuk berbicara tentang bagaimana mengelola industri sawit tanpa merusak hutan dan tetap memegang teguh nilai religi. Arkan menjadi simbol bahwa kesuksesan ekonomi tidak harus mengorbankan moralitas.
Ekspor Al-Barakah Group kini merambah ke pasar-pasar yang sebelumnya sangat ketat, seperti Skandinavia. Produk mereka dicap sebagai minyak kebaikan, karena setiap liter yang dijual memberikan kontribusi langsung bagi pendidikan dan lingkungan. Arkan tidak lagi hanya seorang juragan, ia telah menjadi duta kemanusiaan bagi negaranya. Faris mulai menunjukkan kemampuannya dengan mengelola cabang perusahaan di luar negeri. Ia belajar dari kesalahannya dan kini menjadi sangat waspada terhadap keamanan siber dan integritas mitra bisnisnya. Ia tumbuh menjadi pria yang tenang dan reflektif, sangat mirip dengan ayahnya. Naura memimpin divisi riset dan pengembangan yang menciptakan teknologi baru dalam pemrosesan limbah sawit menjadi energi terbarukan. Ia membuktikan kepada dunia bahwa industri sawit di Andaloka adalah yang paling maju dan ramah lingkungan. Ayahnya sangat bangga melihat bagaimana anak-anaknya tumbuh dengan nilai-nilai yang ia tanamkan. Suatu pagi, Arkan meminta supirnya untuk mengantar ke lembaga pemasyarakatan tempat Bramasta ditahan. Ia membawa sebuah keranjang buah dan makanan yang dimasak oleh Siti Aminah. Meskipun para pengawalnya merasa heran, Arkan tetap bersikukuh ingin menemui musuh bebuyutannya tersebut. Saat mereka bertemu di ruang kunjungan, Bramasta tampak sangat kurus dan kuyu. Ia menatap Arkan dengan kebencian, namun Arkan meresponsnya dengan tatapan penuh iba. Arkan tidak bicara soal kemenangan atau kegagalan. Ia hanya menanyakan kabar kesehatan Bramasta dan menawarkan bantuan jika keluarganya membutuhkan sesuatu. Bramasta terdiam 1000 bahasa saat mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka orang yang ia fitnah habis-habisan justru menjadi satu-satunya orang yang mengunjunginya dengan tangan terbuka. Tembok kebencian di hatinya mulai retak. Meskipun ia masih terlalu angkuh untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Sebelum pergi, Arkan meninggalkan sebuah buku doa dan mengatakan bahwa pintu tobat selalu terbuka selama nafas masih ada. Peristiwa ini menunjukkan kemuliaan hati Arkan yang sesungguhnya. Baginya, kemenangan sejati bukanlah melihat musuh hancur, melainkan melihat musuh menyadari kesalahannya. Arkan memutuskan untuk perlahan-lahan mundur dari operasional harian perusahaan dan fokus pada kegiatan sosial dan dakwah. Ia mengadakan acara serah terima jabatan di depan ribuan karyawan dan warga kota. Ia menunjuk Faris sebagai direktur utama dan Naura sebagai direktur operasional. Dalam pidatonya, Arkan menekankan bahwa jabatan adalah beban yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ia meminta anak-anaknya untuk tidak pernah membiarkan kesombongan masuk ke dalam hati mereka. Siti Aminah berdiri di sampingnya dengan wajah berseri, bangga melihat transisi kepemimpinan yang berjalan dengan damai. Seluruh karyawan memberikan tepuk tangan berdiri yang meriah, banyak di antara mereka yang menitikkan air mata. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang bos, tapi juga seorang figur ayah yang selalu peduli pada kesejahteraan mereka. Namun, mereka juga optimis dengan energi baru yang dibawa oleh Faris dan Naura. Perkebunan Al-Barakah kini bukan lagi sekadar bisnis, melainkan sebuah ekosistem kehidupan yang memberikan manfaat bagi ribuan orang. Arkan tersenyum lega, merasa tugasnya di dunia bisnis telah tuntas dengan cara yang paling terhormat. Ia kini siap menikmati masa tuanya dengan beribadah dan bermain bersama cucu-cucunya kelak. Beberapa tahun kemudian, Andaloka dikenal di seluruh dunia sebagai negara dengan standar emas dalam industri sawit berkat fondasi yang diletakkan Arkan. Arkan sendiri kini lebih banyak menghabiskan waktu di kebun kecil di belakang rumahnya, menanam sayuran bersama Siti Aminah. Kehidupan mereka kembali tenang, jauh dari hiruk-pikuk fitnah dan persaingan yang kejam. Setiap sore, mereka duduk di teras sambil menikmati teh dan memandang matahari terbenam yang memantul di daun-daun sawit. Faris dan Naura sering datang berkunjung membawa keberhasilan-keberhasilan baru yang mereka capai dengan cara yang halal. Kebahagiaan mereka kini lengkap, bukan karena harta, tapi karena keberkahan yang menyertai setiap langkah. Cerita tentang juragan sawit yang religius,
ini pun melegenda, diceritakan secara turun-temurun di Andaloka sebagai teladan tentang kejujuran. Bahwa meskipun awan fitnah bisa menutupi matahari kebenaran untuk sesaat, cahaya kebenaran itu pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar kembali. Arkan Malik menutup matanya sejenak, menghirup udara segar Andaloka, dan mengucap syukur berkali-kali. Ia sadar bahwa segala ujian yang ia hadapi hanyalah cara Tuhan untuk membersihkan hartanya dan meninggikan derajatnya. Di bawah langit swarna bumi yang damai, sang juragan sawit telah menemukan takhta sejatinya, ketenangan batin yang abadi. Pada akhirnya, dunia mungkin bisa merampas harta kita, menghancurkan reputasi kita, bahkan menjauhkan kita dari orang-orang tercinta melalui lisan yang tajam. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dicuri, ketenangan batin milik mereka yang berjalan di atas kebenaran. Arkan Malik telah membuktikan bahwa badai sehebat apapun hanya akan menyisakan pohon yang akarnya paling kuat menghujam ke bumi. Terima kasih telah terjaga bersama kami hingga detik ini, merenungi setiap kepingan takdir yang baru saja kita saksikan. Jika kisah tadi menyentuh sisi sadar kalian, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe. Mari kita bangun ruang ini menjadi lebih besar. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana dari perjuangan Arkan yang paling membuat kalian merenung? Atau, apakah kalian punya cerita serupa tentang sebuah kejujuran yang akhirnya menang? Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang berjuang di tengah fitnah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah terjaga dalam kesadaran.